Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maurenda Mersafira dari IT0401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi Linux yang menjadi tugas mata kuliah dari sistem operasi komputer. Di video kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas nantinya, yakni sejarah sistem operasi Linux, perkembangan sistem operasi Linux, macam-macam sistem operasi Linux, dan kelebihan kekurangan dari sistem operasi Linux. Yang pertama, ada sejarah sistem operasi Linux. Linux diciptakan oleh Linus Torvalds sebagai kernel pada tahun 1991 sebagai tugas mata kuliah. Awalnya, kernel Linux hanya memiliki beberapa fitur dasar dan Linus hanya ingin menggunakannya pada komputer sendiri yang saat itu menggunakan sistem operasi Minix. Setelah itu, Linux mendapatkan banyak perhatian dari komunitas pengembang perangkat lunak dan internet setelah diumumkan oleh Linus di grup diskusi Usenet pada 25 Agustus 1991. Distribusi Linux yang pertama, yakni Soft Landing Linux System atau SLS, dirilis pada tahun 1992. Setelah SLS, muncul banyak distribusi Linux lainnya seperti Slackware, Debian, dan Red Hat Linux. Red Hat Linux menjadi salah satu distribusi Linux yang paling populer dan mendapat dukungan dari banyak perusahaan dan institusi besar. Pada tahun 1998, sebuah perusahaan bernama VA Linux System meluncurkan penawaran saham perdana yang sangat sukses, menunjukkan bahwa Linux telah menjadi sebuah kekuatan besar di industri perangkat lunak. Linux mulai digunakan secara luas di lingkungan server dan data center pada awal abad ke-21 karena kestabilannya dan kemampuannya untuk menangani beban kerja yang besar. Linux menjadi populer pada tahun 2008 dan menjadi sistem operasi open source yang gratis, dengan ribuan pengembang yang bekerja bersama-sama untuk mengembangkan dan memperbaikinya secara terus-menerus. Yang selanjutnya ada perkembangan sistem operasi Linux. Di generasi pertama, ada Linux 0.01 yang diluncurkan pada 14 Mei 1991. Kemudian ada Linux 1.0 yang diluncurkan pada Maret 1994. Yang ketiga ada Linux 1.2 yang diluncurkan pada Maret 1995. Dan yang terakhir ada Linux 2.0 yang diluncurkan pada Juni 1996. Macam-macam sistem operasi Linux. Yang pertama ada Ubuntu, yakni distribusi Linux yang sangat populer, dirancang untuk keperluan desktop dan server, mudah digunakan oleh pengguna awam. Yang kedua ada Debian, yakni distribusi Linux yang stabil, aman, dan handal dengan sistem manajemen paket yang kuat. Yang ketiga ada Linux Mint, yakni distribusi Linux yang mudah digunakan dan cocok untuk pengguna awam dengan antarmuka yang mirip dengan Windows. Yang keempat ada Gentoo, yakni distribusi Linux yang fleksibel dan dirancang untuk pengguna lanjutan yang ingin membangun sistem operasi dari kode sumber. Yang kelima ada Red Hat Enterprise Linux, yakni distribusi Linux yang didukung oleh perusahaan Red Hat, dirancang untuk keperluan enterprise dan keamanan. Dan yang terakhir ada Arch Linux, yakni distribusi Linux yang lebih minimalis dan didesain untuk pengguna lanjutan yang ingin membangun sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Linux. Yang pertama ada kelebihan. Linux dapat berjalan di dua mode, jarang crash atau ngehang karena Linux lebih stabil. Memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia dan terdapat beragam pilihan seperti Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain sebagainya. Linux cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum. Memiliki pengalaman yang lebih unggul karena didesain multi-user sehingga virus yang menyerang tidak akan menyebar. Hampir semua aplikasi yang bisa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya.
Yang terakhir ada Linux bersifat open source, bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk mendapatkannya, berlisensi free dan boleh diotak-atik semaunya. Yang terakhir ada kekurangan. Proses instalasi Linux tidak semudah Windows. Struktur direktori dan hak akses yang membingungkan pengguna itu adalah ciri khas Linux. Banyak user yang belum terbiasa menggunakannya. Untuk administrator sistem yang belum biasa menggunakan Unix-like, maka harus belajar terlebih dahulu. Hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu memberi dukungan pada Linux. Terakhir ada aplikasi di Linux belum seampuh aplikasi di Windows. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.